Selamat pagi sahabat-sahabat semuanya. Saya tengah berada di Sungai Belo ya, Kali Belo, dengan jembatan sementaranya ya, yang sudah dibangun untuk menggantikan jembatan yang runtuh ya pada beberapa bulan yang lalu ya. Jembatan ini dibangun sebagai jembatan sementara sampai jembatan baru yang permanen konon akan dibangun pada tahun 2026, karena memang anggarannya diperkirakan cukup besar sehingga tidak bisa dikerjakan segera, harus menunggu ketersediaan anggaran sahabat-sahabat semuanya. Ini kalau masih pagi ya, apalagi malam hari, keadaannya cukup indah di sini teman-teman semuanya, karena jembatan sementara ini dilengkapi dengan adanya lampu-lampu penerang yang sekali lagi menambah ya keindahan suasana di jembatan sementara ini. Jembatan sementara ini hanya bisa dilewati secara bergantian ya, khususnya untuk kendaraan roda 4 bisa melintas sini, tapi harus secara bergantian, tidak bisa bersamaan. Bahkan dengan sepeda motor pun ini juga relatif harus bergantian, tidak bisa dilalui secara bersamaan. Maka di sini kalau pas lalu lintas padat ini sering terjadi kemacetan ya, karena harus antre, dan di dalam antrean itu kadang ada saja orang yang tidak sabar, yang kadang akhirnya menimbulkan dan adanya lampu-lampu di portal semacam ini sebenarnya ini ada fungsinya ya, agar menjadi tanda diketahui oleh orang-orang yang melintas ya, terutama bagi mereka yang melintas ya dengan menggunakan bak terbuka. Ini kalau tidak diberi lampu malam hari ya, ini kan juga rawan mengenai mereka ya, sehingga diantara fungsi lampu itu untuk memberi intinya agar palang kota itu bisa diketahui keberadaannya, sehingga mereka yang melintas di jembatan ini yang menggunakan kendaraan bak terbuka ini tidak rawan terkena portal ini sahabat-sahabat semuanya. Dan perlu diketahui bahwa fungsi dari portal ini diantaranya adalah untuk membatasi melintas di jembatan sementara ini, karena memang kondisinya ya masih dikata belum begitu maksimal, harus dibatasi siapa yang dibolehkan melintas dan yang tidak ya, dimana yang dibolehkan sementara adalah kendaraan-kendaraan yang kecil ya, dengan bobot yang tidak membahayakan terhadap kondisi jembatan sementara ya, sehingga di sini disaring dengan
ketinggian. Ini ada tulisan batas maksimum yang bisa melintas di sini adalah dengan ketinggian 2,05 meter ya, yang artinya bisa dipahami adalah hanya kendaraan-kendaraan kecil yang dibolehkan melintas di jembatan sementara ini. Cuma kadang ya ada saja orang-orang yang kurang peduli, kurang menyadari, berusaha untuk melanggar dari ketentuan yang ada ya. Nah, sebagai buktinya ya, ini sebagai buktinya ini palang portal yang ada di tengah ini sudah bentuknya semacam ini, sahabat. Sudah melengkung seperti itu ya. Ini dugaannya itu ada yang sengaja membengkokkannya ke atas ya. Jadi dari kendaraan yang sebenarnya tidak layak, tidak bisa melintas di sini, ada semacam pemaksaan diri dengan cara membengkokkan besinya ke atas, sehingga dia walaupun sebenarnya termasuk yang tidak dibolehkan melintas, akhirnya tetap bisa melintas. Dan portal yang di situ juga sudah berulang kali perbaikan itu, karena kadang saya lagi ada saja yang memaksakan diri untuk masuk melewati jembatan ini walaupun sebenarnya tidak memenuhi ketentuan yang sudah ditetapkan. Dan yang paling parah bisa kita lihat nanti di portal paling timur, sahabat-sahabat semuanya ya, portal paling timur. Ini adalah portal paling timur ini ya, yang berulang kali ya, saya setiap hari lewat sini ini ya, saya perhatikan sudah berulang kali tumbang ini ya. Diperbaiki, tumbang lagi, diperbaiki, tumbang lagi. Ya, saya kira patut diduga bahwa tumbangnya ini ya tidak secara alami ya, ada tangan-tangan jahil yang sengaja untuk menerobos dari portal ini ya, sehingga berulang kali mengalami kerusakan semacam ini ya. Kita berulang kali menyaksikan diperbaiki, tumbang lagi, diperbaiki, tumbang lagi. Nah, ini mestinya perlu disadari oleh para pelintas di jembatan ini ya, agar tidak melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji ya. Kita harus menyadari kenapa yang melintas di jembatan ini dibatasi. Ya karena memang kondisinya masih belum begitu maksimal ya. Kalau semua dibebaskan melintas, nanti malah berpotensi merusak dari jembatan sementara itu. Dan bila itu rusak, sungguh dampaknya sangat merepotkan warga. Warga kembali harus melintas atau mencari alternatif jalan yang saya kira sangat-sangat merepotkan untuk melakukan aktivitas kehidupannya. Oleh karena itu tolong kita harus menaati aturan yang ada, kita belajar untuk tertib, jangan ada yang memaksakan diri untuk melintas jembatan sementara itu bila memang tidak memenuhi ketentuan yang ada. Ini dilakukan semata-mata demi kepentingan umum, demi kepentingan bersama. Oleh karena itu jangan ada yang memaksakan kepentingan pribadinya. Oke, demikian untuk video saya kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga mohon maaf maksudnya bila ada hal-hal yang dianggap salah dan kurang pas. Oke, terima kasih.